Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel saya Tabib 544. Kali ini saya akan membahas satu tanaman yang biasanya dikenal dengan nama cincau hijau. Kita kenal ada dua macam cincau hitam dan cincau hijau. Akan tetapi yang saya pilih untuk saya bahas kali ini adalah cincau hijau, karena secara kandungan nutrisinya dan secara khasiat pengobatannya cincau hijau menjadi lebih baik karena dia lebih lebih kaya nutrisinya dan lebih mudah untuk dicerna. Yang pertama kita akan bahas adalah komposisi dari zat yang ada di dalam daun cincau hijau ini. Ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Lalu juga kita bisa temukan ada flavonoid, ya, ada polifenol, ada alkaloid, dan juga dia mengandung kalsium. Ada asam askorbat, juga ada zat pati dan lain-lain. Biasanya daun cincau ini digunakan dengan dua cara. Yang pertama, mungkin tiga ya, tiga cara. Yang pertama adalah dengan cara direbus. Yang kedua adalah dengan cara dicampur dengan air lalu dibejek-bejek sampai dia rusak halus, lalu disaring, lalu diendapkan. Nanti dia akan membentuk semacam seperti agar-agar. Dan yang ketiga adalah sama ditumbuk lalu dibalurkan. Manfaat yang pertama yang bisa kita dapatkan dari daun cincau hijau ini adalah bisa menurunkan tekanan darah. Untuk menurunkan tekanan darah, Anda cukup mengkonsumsinya 1-2 hari saja ketika tensi darah Anda sedang tinggi. Insya Allah dalam 2 hari saja mengkonsumsinya itu sudah cukup untuk menurunkan secara signifikan. Kedua, juga bisa digunakan untuk mengobati permasalahan dengan pencernaan. Jadi ketika Anda susah buang air besar, Anda bisa gunakan daun cincau ini untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga adalah jika Anda mengalami radang tenggorokan dan flu, Anda juga bisa menggunakan air rebusan daun cincau untuk mengatasinya. Cukup 2-3 hari dikonsumsi, insya Allah dalam waktu tersebut sakit itu akan mereda. Lalu yang keempat berikutnya adalah jika Anda mengalami mencret-mencret, karena dia juga bersifat antibakteri, dia bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan mencret Anda. Yang kelima, jika Anda punya keinginan untuk memperbaiki perkembangan otak dari anak Anda juga bisa gunakan daun cincau ini sebagaimana Anda bisa mendapatkan manfaatnya jika Anda menggunakan pegagan. Nah, itu sangat menarik ya. Yang paling aman untuk kita semua mengkonsumsinya itu rata-rata hanya 100 gram. 100 gram itu maksimal dalam 1 hari. Akan tetapi saya tidak menyarankan Anda untuk mengkonsumsinya tiap hari, kecuali jika Anda memang sedang berada dalam permasalahan kesehatan. Contoh misalnya Anda sekarang sedang mencret-mencret, maka Anda bisa konsumsi ini dalam waktu 2 hari sampai 3 hari maksimal. Lalu jika Anda tekanan darah seperti tadi sedang tinggi, Anda bisa mengkonsumsinya berhari seperti 2 atau 3 hari berturut-turut, maka insya Allah itu pun akan kembali menjadi normal. Nah, apa yang terjadi? Daun cincau ini pun karena dia mengandung kalsium, dia juga bagus untuk permasalahan tulang Anda. Jadi jika Anda punya osteoporosis atau juga tulang yang rapuh, Anda bisa mengkonsumsi daun cincau atau tahulu ini untuk memperbaikinya. Juga jika Anda memiliki masalah dengan persendian seperti rematik, pegel-pegel linu dan lain-lain, termasuk jika Anda punya asam urat, Anda bisa gunakan daun cincau ini untuk mengatasinya. Memang tidak akan langsung hilang secara total rasa nyeri ngilunya, tapi itu akan jauh berkurang, dan asam urat yang terlalu berlebih di dalam tubuh itu bisa akan keluar karena daun cincau ini
bersifat diuretik, jadi dia bisa melancarkan kita atau memancing kita untuk lebih sering buang air kecil, sehingga itu bisa dibuang. Yang jadi masalah adalah ketika Anda melihat kemanfaatannya itu bagus, tapi Anda menjadi lengah dalam mengkonsumsinya sehingga Anda mengkonsumsi secara overdosis. Apa yang terjadi ketika itu Anda lakukan? Yang pertama adalah walaupun dia bagus untuk otak, akan tetapi ketika Anda mengkonsumsinya terlalu banyak, terlalu pekat, maka dia justru akan merusak sistem di daerah otak. Dia akan merusak otak Anda. Yang terjadi adalah Anda bisa terkena penyakit Alzheimer. Anda akan mulai sering lupa dan menjadi pikun. Nah, tentu kita tidak mau itu terjadi ya pada diri kita. Oleh karena itu cukup kita, kalau ini digunakan untuk pengobatan jangka panjang, maka cukup dilakukan 2-3 hari sekali Anda mengkonsumsinya. Jadi bukan tiap hari. Tiap hari itu hanya Anda gunakan ketika memang ada permasalahan-permasalahan simpel, sederhana, seperti menurunkan tekanan darah, lalu menurunkan demam, ada flu. Nah, itu Anda boleh konsumsi setiap hari, itu pun maksimal antara 3-5 hari saja. Setelah itu berhenti, jangan dikonsumsi lagi. Nah, untuk pengobatan jangka panjang cukup dilakukan 2-3 hari sekali saja mengkonsumsinya. Terserah Anda mau menggunakannya dengan metode direbuskah atau menggunakannya dengan cara dijadikan seperti yang macam agar-agar tadi. Jika Anda mengkonsumsinya terlalu pekat lagi, yang terganggu itu bukan hanya saja tadi bagian otak, akan tetapi juga bagian liver dan juga bagian ginjal Anda. Anda nanti justru bisa terkena batu ginjal, bisa kena gagal ginjal, dan liver Anda pun bisa terjadi peradangan. Oleh karena itu saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsinya terlalu banyak. Nah, untuk luka luar Anda bisa gunakan ini untuk menutup lukanya, juga untuk mengobati lukanya. Kandungan klorofil di sini bagus. Dia juga bersifat antibakteri, jadi sehingga bisa mempercepat regenerasi sel dan menutup lukanya, insyaallah. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda senang seperti biasa, jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa klik like lalu bagikan agar kemanfaatannya bisa diterima oleh orang banyak. Subscribe jika Anda belum subscribe, itu akan sangat membantu saya untuk tetap bersemangat membuat video-video berikutnya, dan tekan tanda loncengnya sehingga setiap kali saya membuat video maka Anda sudah bisa langsung mendapatkan notifikasinya, sehingga Anda bisa langsung menonton video-video terbaru saya. Apa yang benar-benar bermanfaat dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya adalah dari karena kebodohan saya pribadi dan setan yang mengganggu saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.